Malam Ibu Kusmiarni dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan PSAK 10 pengaruh perubahan kurs valuta asing, review dari jurnal Susilawati Nanik Wahyuni tahun 2024 tentang penerapan PSAK 10 atas selisih kurs dan transaksi mata uang asing pada laporan keuangan PT Super Energi Tbk. Saya sendiri Intan Martina dan teman saya Reno Kurniawan. Next. Latar belakang perkembangan globalisasi ekonomi mendorong perusahaan untuk melakukan transaksi lintas negara yang melibatkan penggunaan mata uang asing. Kondisi ini menyebabkan perusahaan tidak dapat terlepas dari resiko fluktuasi nilai tukar valuta asing yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penyajian laporan keuangan. Perubahan nilai tukar tersebut menimbulkan selisih kurs yang harus dicatat dan disajikan secara tepat agar laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Di Indonesia, perlakuan akuntansi atas transaksi mata uang asing dan selisih kurs diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 10 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing, yang merupakan adopsi dari IAS 21. PSAK 10 memberikan pedoman mengenai penentuan mata uang fungsional, pencatatan transaksi dalam mata uang asing, penjabaran post moneter, dan non-moneter, serta pengakuan laba atau rugi selisih kurs. Penerapan PSAK 10 yang tepat menjadi penting untuk menjaga kewajaran dan konsistensi laporan keuangan. Perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas seperti PT Super Energi Tbk memiliki intensitas transaksi mata uang asing yang tinggi, khususnya dalam bentuk kas, piutang, dan utang dalam valuta asing. Selama periode 2020 sampai 2022, PT Super Energi Tbk tercatat mengalami kerugian berturut-turut, yang salah satunya diduga dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Oleh karena itu, selisih kurs menjadi komponen yang perlu diperhatikan dalam analisis laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan PSAK 10 atas selisih kurs dan transaksi mata uang asing pada PT Super Energi Tbk selama periode 2020 sampai 2022, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku dan dampaknya terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan. Gambaran umumnya, menurut PSAK, laporan keuangan merupakan representasi terstruktur mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan. Suatu entitas yang memberi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas entitas yang memberikan manfaat penting bagi sebagian besar pihak yang menggunakan laporan tersebut dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Agus dan Yuris 2019, laporan keuangan terdiri dari bagian-bagian laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dari perusahaan. PSAK 10 menurut Martani DKK tahun 2018 mengungkapkan bahwa PSAK 10 merupakan suatu pernyataan dalam standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang dampak dari perubahan nilai tukar mata uang asing. PSAK ini bertujuan untuk memberikan panduan mengenai pengakuan transaksi yang melibatkan mata uang asing serta aktivitas usaha di luar negeri di dalam laporan keuangan suatu entitas, serta menjelaskan prosedur penjabaran laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian yang digunakan. Nilai tukar valuta asing senantiasa berubah seiring dengan perubahan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing, sehingga PSAK 10 memiliki peran dan manfaat signifikan
dalam membantu perusahaan menciptakan laporan keuangan yang konsisten dan dapat dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan. Konsep selisih kurs dan mata uang asing. Selisih kurs adalah perbedaan yang timbul dari nilai transaksi dalam mata uang asing yang dikonversi ke mata uang fungsional menggunakan rasio pertukaran. Pengakuan mengacu pada tindakan mencatat jumlah uang dalam sistem akuntansi yang akan mempengaruhi posisi keuangan dan tercermin dalam laporan keuangan. Ketentuan PSAK 10 dalam SAK yang ditetapkan oleh IAI tahun 2014, paragraf 28 menyatakan bahwa perusahaan yang tidak melindungi risiko perubahan kurs harus mengakui selisih kurs yang muncul saat penyelesaian post moneter atau pada saat proses penjabaran post moneter tersebut. Dalam PSAK 10 mengenai pengaruh perubahan valuta asing, post moneter dan dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs penutup, sedangkan post non moneter dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi atau tanggal penentuan nilai wajarnya. Mata uang asing secara umum dikenal dengan valuta asing adalah mata uang yang telah diterima dan diakui oleh perdagangan internasional. Dalam perspektif lain, penggunaan mata uang asing tidak hanya menjadi alat transaksi, melainkan juga memiliki peran signifikan dalam merancang kebijakan ekonomi suatu negara. Mata uang asing menjadi instrumen yang berkontribusi dalam kebijakan moneter dan fiskal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Metodologi penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memilih pada jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam metode studi kasus dan dokumentasi. Pemilihan ini didasarkan pada keinginan peneliti untuk mengetahui penyajian perlakuan terkait penerapan PSAK 10 mengenai selisih kurs dan transaksi mata uang asing dari PT Super Energy Tbk berdasarkan tahun 2020 sampai 2022. Objek penelitian yang digunakan adalah nilai dari selisih kurs dan transaksi mata uang asing dari laporan keuangan PT Super Energy. Peneliti memilih untuk menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumen. Dokumen tersebut merujuk pada data-data yang berasal dari perusahaan dan diperoleh melalui website resmi perusahaan dan juga dari website Bursa Efek Indonesia. Data-data yang akan diambil mencakup profil perusahaan, catatan hasil kerja tahunan, dan laporan keuangan PT Super Energy yang telah diaudit untuk tahun 2020 sampai 2022. Gambaran umum PT Super Energy. PT Super Energy Tbk merupakan salah satu perusahaan produsen dan distributor gas di Indonesia yang bergerak di sektor minyak dan gas. Sebagai perusahaan induk, PT Super Energy menjalankan kegiatan usahanya melalui anak perusahaan yang bergerak dalam pengolahan dan distribusi layan gas, liquid petroleum gas atau LPG, kondensate, dan kompres natural gas atau CNG. Aktivitas usaha tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki skala operasional yang luas, serta keterlibatan dalam rantai pasok energi dengan standar kualitas yang tinggi. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT Super Energy terlibat dalam transaksi lintas negara yang memerlukan penggunaan mata uang asing. Penggunaan mata uang asing tersebut menjadikan perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko perubahan nilai tukar, sehingga selisih kurs menjadi salah satu komponen yang dapat mempengaruhi nilai tukar yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Kondisi ini menjadikan perlakuan akuntansi atas transaksi mata uang asing dan selisih kurs sebagai aspek yang penting dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BEI, PT Super Energy mengalami kerugian bersih secara berturut-turut
selama periode 2020 hingga 2022, yaitu sebesar 19,57 miliar. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 56,67 miliar. Pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 66,83 miliar. Pada tahun 2022, peningkatan kerugian tersebut menjadi latar belakang dilakukannya penelitian untuk mengkaji penerapan PSAK 10, khususnya terkait pengaruh selisih kurs dan transaksi mata uang asing terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan PT Super Energy. Terlampir tabel 1 laporan arus kas pada PT Super Energy. Diketahui pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kurs konversi yang digunakan PT Super Energy adalah kurs tengah Bank Indonesia masing-masing sebesar 15.731 di tahun 2022 dan 14.269 2021 per USD. Sedangkan tahun 2020 11.105 per USD. Jika dilakukan jurnal penyesuaian laba atau rugi selisih kurs atas saldo USD di atas pertanggal 31 Desember 2020 sampai 2022 adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reno. Baik, terima kasih Kak Intan. Selanjutnya adalah penerapan PSAK 10 di perusahaan. Di sini terlampir tabel 1.2 yang dimana itu penyesuaian saldo PT Bank Sentral Asia Tbk USD dalam IDR atau rupiah. Di sini ada tahun 2020 sampai 2022 yang dimana itu untuk kolom kiri itu perhitungan bank berdasarkan PSAK 10 yang dimana menurut kurs per akhir tahun 2022 itu 15.731 per 1 USD. Yang dimana bila dikalikan itu dengan saldo yang dimiliki oleh PT Super Energi sebesar 111.847.410 rupiah. Lalu di 2021 dalam ₹1 $1 itu dalam rupiah sebesar 14.269, yang dimana bila kita kalikan dengan saldo yang dipunyai oleh PT Super Energi sebesar ₹72.286.754. Di tahun 2020 satu USD-nya itu per 31 Desember sebesar 14.105 dikali dengan bank yang saldo bank yang dipunyai oleh PT Super Energi sebesar ₹75.955.425 yang dimana bila kita kalikan itu dengan tabel kanannya itu berdasarkan laporan keuangan yang dimana di 2022 saldo bank menurut PT Super Energi Tbk sebesar 111.970 rupiah. Untuk di tahun 2021 71.819.520 rupiah dan di 2020 sebesar 75.376.311 rupiah. Yang dimana bila kita kurangkan maka terjadilah selisih kurs sebesar untuk tahun 2022 itu 395.444 rupiah 40 rupiah dan di 2021 sebesar 467.234 rupiah dan di 2020 sebesar 579.114 rupiah, yang dimana ini berarti dalam saldo PT Bank Super Energi berdasarkan penerapan PSAK 10 itu mengalami keuntungan dengan apa yang dilampirkan pada laporan keuangan. Lalu next ke tabel 1.3 merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidan PT Super Energi Tbk 2020 sampai 2022 dalam miliar.
Nah, pada Desember 2022, PT Super Energi Tbk mencatatkan laba kotor sebesar 58 miliar. Namun beban umum dan administrasi yang mencapai 114,6 miliar menyebabkan perusahaan mengalami rugi usaha sebesar 56,89 miliar pada tahun 2022. Selain itu, berdasarkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, konsolidan, PT Super Energi Tbk mencatatkan akun laba atau rugi, selisih kurs dan penghasilan lainnya neto sebesar 344,79 juta rupiah. Sementara itu, hasil perhitungan selisih kurs berdasarkan penjabaran saldo kas dalam mata uang asing menggunakan kurs penutupan Bank Indonesia sesuai PSAK 10 menunjukkan laba selisih kurs sebesar 395.444 rupiah. Pada tahun 2021, PT Super Energi Tbk menghadapi peningkatan beban operasional, di mana beban umum dan administrasi meningkat sebesar 19,18% menjadi 97,31 miliar dibandingkan dengan 81,65 miliar pada tahun 2020. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan membukukan rugi usaha sebesar 33,21 miliar pada tahun 2021 setelah sebelumnya mencatatkan laba usaha sebesar 41,76 miliar pada tahun 2022. Ya, berdasarkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, konsolidan 2000, tahun 2021, akun laba rugi selisih kurs dan penghasilan lainnya neto tercatat sebesar 856,96 juta. Adapun hasil perhitungan selisih kurs berdasarkan penjabaran saldo kas dalam mata uang asing menggunakan kurs penutupan Bank Indonesia sesuai PSAK 10 menunjukkan laba selisih kurs sebesar 467,234 rupiah. Sementara itu, pada Desember 2020, PT Super Energi mencatatkan laba rugi selisih kurs dan penghasilan lainnya neto sebesar 7,75 juta berdasarkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidan. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan penjabaran saldo kas dalam mata uang asing menggunakan kurs penutup Bank Indonesia sesuai PSAK 10 diperoleh laba selisih kurs sebesar 579.414 rupiah. Nah, penyesuaian kurs pada akhir periode mempengaruhi laporan PT Super Energi Tbk dan mengharuskan pengakuan laba rugi. Selain itu, penyesuaian atas akun periode berjalan diperlukan untuk transaksi yang melebihi satu periode atau saldo-saldo tertinggal, agar manajemen dapat memonitor nilai kas dan bank terhadap inflasi USD. Dengan demikian, laporan keuangan PT Super Energi dari tahun 2020 sampai 2022 tidak sesuai dengan PSAK 10. Nah, dalam penerapan PSAK 10, perusahaan tidak lagi melakukan penyesuaian kurs pada akhir periode 31 Desember. Hasil selisih kurs yang dihasilkan dianggap tidak material dan tidak berdampak langsung pada arus kas saat ini maupun di masa depan dari kegiatan usaha perusahaan. Lalu ke pengakuan selisih kurs dan transaksi mata uang asing PT Super Energi. Transaksi mata uang asing merupakan kebutuhan dalam perdagangan internasional dan secara prinsip diperbolehkan dalam perspektif Islam, sepanjang dilakukan secara tunai dan menggunakan nilai tukar yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 28 garis miring DSN strip MUI garis miring 3 dan garis miring 2002. Hal ini sejalan dengan praktik PT Super Energi Tbk yang melakukan transaksi valuta asing untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Dalam pengakuan awal transaksi mata uang asing, PT Super Energi Tbk mencatatkan transaksi menggunakan kurs pada tanggal terjadinya transaksi. Dalam praktiknya, perusahaan menggunakan tiga jenis kurs, yaitu kurs bank untuk transaksi pembelian valuta asing dan uang muka impor, kurs Kementerian Keuangan untuk perhitungan kewajiban perpajakan atas impor, serta kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan sebagai dasar konversi ketika kurs transaksi tidak lagi dicantumkan oleh pihak bank. Nah, berdasarkan laporan keuangan perusahaan, saldo kas, piutang dan utang dalam mata uang asing disajikan sebagai pos moneter dalam laporan keuangan. Analisis selisih kurs dalam penelitian ini difokuskan pada pos moneter utama perusahaan yaitu kas, piutang, dan utang dalam mata uang asing sesuai dengan ketentuan PSAK 10. Diketahui pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kurs konversi yang digunakan PT Super Energi adalah kurs tengah Bank Indonesia, masing-masing sebesar Rp15.731 di tahun 2022 dan Rp14.269
di tahun 2021. Sedangkan tahun 2020 per 1 USD-nya itu 14.105 rupiah. Jika dilakukan jurnal penyesuaian, maka laba rugi selisih kurs atau saldo USD di atas per tanggal 31 Desember 2020 sampai 2022 maka sebagai berikut. Disclaimer terlebih dahulu, perhitungan jurnal penyesuaian laba atau rugi selisih kurs yang disajikan selanjutnya merupakan simulasi analitis berdasarkan ketentuan PSAK 10 dan digunakan sebagai alat evaluasi, bukan merupakan jurnal penyesuaian yang dicatat oleh perusahaan. Di sini ada tabel 1.4 dan 1.5 yang dimana itu tabel 1.4 merupakan aset dan liabilitas dalam mata uang asing berdasarkan laporan CALK PT Superenergi Tbk. Dan di tabel 1.5 merupakan selisih kas dan bank pada Superenergi Tbk dengan PSAK 10. Nah, berdasarkan perhitungan di tabel 1.5 terdapat selisih negatif pada kas dan bank untuk tahun 2022, sedangkan pada tahun 2021 dan 2020 selisihnya positif sesuai dengan laporan PT Superenergi Tbk berdasarkan PSAK 10. Sementara itu, transaksi piutang dari anak perusahaan PT Superenergi Tbk menunjukkan selisih negatif dari tahun 2022 hingga 2020 berdasarkan laporan PT Superenergi Tbk dengan PSAK 10. Namun untuk utang usaha positif antara laporan PT Superenergi Tbk dan PSAK 10 tanpa adanya kerugian yang dialami perusahaan. Lalu pengakuan selisih kurs dan transaksi mata uang asing di PT Superenergi Tbk. Di sini terlampir dua tabel. Yang pertama itu tabel 1.6 yang dimana merupakan tabel selisih piutang usaha pihak ketiga laporan PT Superenergi Tbk dengan PSAK 10. Lalu di tabel 1.7 merupakan selisih utang usaha pada PT Superenergi Tbk dengan PSAK 10. Berdasarkan dalam hal di atas yang dimana table 1.6 terdapat kerugian pada tahun 2022 sampai 2020 yang disebabkan oleh anak perusahaan PT Superenergi karena ditemukan beberapa transaksi yang diperoleh berdasarkan dari laporan PT Superenergi Tbk dengan PSAK 10. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa pada rentang waktu 2020 hingga 2000 maaf bahwa pada rentang waktu 2022 hingga 2020 PT Superenergi berhasil mengelola utang usahanya dengan baik. Terdapat perbedaan positif antara laporan keuangan PT Superenergi Tbk dan PSAK 10 menunjukkan bahwa perusahaan mampu meroleh keuntungan dari kebijakan yang diterapkan. Penting untuk dicatat bahwa selama periode tersebut perusahaan tidak mengalami kerugian material, mencerminkan kinerja yang stabil dan berkelanjutan. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode dari tahun penelitian. Pada penelitian sebelumnya mayoritas hanya menggunakan satu periode dari laporan keuangan. Sedangkan penelitian ini akan menggunakan 3 periode dari laporan keuangan yaitu pada tahun 2020 hingga 2022. Subjek yang diteliti pada hasil yang ingin diperoleh pada penelitian ini sebelumnya mayoritas subjek yang digunakan adalah perusahaan yang adalah perusahaan tergolong kecil sehingga data yang digunakan untuk analisis penelitian adalah data sekunder yang didapat dari hasil wawancara dan observasi, bukan data yang diperoleh dari perusahaan besar yang sudah terlisensi Initial Public Offering atau IPO sehingga laporan keuangan sudah diaudit dan siap dianalitis secara serta diolah oleh peneliti. Secara keseluruhan, penerapan PSAK 10 memerlukan penyesuaian dan penerapan bagi entitas yang terlibat, serta penekanan pada pedoman akuntansi yang berlaku. Melalui hasil analisis dari penelitian ini, kita dapat mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi oleh PT Superenergi dalam konteks selisih kurs dan transaksi mata uang asing, serta apakah perusahaan telah berhasil menerapkan PSAK 10 dengan baik. Lalu untuk temuan utama penelitian, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Annual Report PT Superenergi dari tahun 2020 hingga 2022, selisih kurs yang terjadi seperti yang terlampir terjadi akibat perlambatan ekonomi global dan dampak negatif yang muncul di pasar finansial utama di seluruh dunia karena penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19 telah menciptakan tingkat volatilitas yang tinggi dalam penelitian instrumen keuangan. Hal ini menyebabkan terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, ketidakstabilan pasar saham, fluktuasi nilai tukar mata uang asing, dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia termasuk industri perdagangan minyak dan gas.
PT Supanergi Tbk mengakui transaksi mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal terjadinya transaksi. Namun, pada akhir periode pelaporan tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 2022, perusahaan tidak lagi melakukan penyesuaian selisih kurs atas saldo pos moneter berupa kas, piutang, utang, dan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Meskipun demikian, berdasarkan hasil perhitungan selisih kurs yang dilakukan, perbedaan nilai yang timbul relatif kecil dibandingkan dengan total aset dan kinerja keuangan perusahaan. Sesuai dengan pertimbangan materialitas dalam penyusunan laporan keuangan, selisih kurs tersebut dinilai tidak material sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap laba rugi. Selisih kurs yang disajikan dalam akun foreign exchange gain atau forex exchange loss maupun terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan PT Supanergi Tbk periode 2020 hingga 2022. Oleh karena itu, meskipun secara teknis terdapat perbedaan nilai akibat penjabaran kurs, perbedaan tersebut tidak mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi para pengguna laporan keuangan. Lalu ke analisis kritis jurnal, penelitian ini memiliki kekuatan utama pada pemilihan objek penelitian yaitu PT Superenergi Tbk yang menggunakan laporan keuangan audited sehingga meningkatkan tingkat keandalan dan kredibilitas data yang dianalisis. Selain itu, penggunaan periode pengamatan selama 3 tahun memberikan gambaran yang relatif komprehensif mengenai konsistensi penerapan PSAK 10 dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Analisis ini yang dilakukan cenderung bersifat deskriptif dan belum didukung oleh pengujian kuantitatif yang lebih mendalam untuk mengukur dampak selisih kurs terhadap kinerja keuangan perusahaan secara signifikan. Selain itu, penelitian ini belum membahas secara rinci penentuan mata uang fungsional sebagaimana diatur dalam PSAK 10 serta belum melakukan perbandingan dengan IAS 21 sehingga tingkat keselarasan dengan standar internasional belum tergambarkan secara penuh. Dari sisi kesimpulan, pernyataan bahwa selisih kurs tidak bersifat material sebaiknya dilengkapi dengan penjelasan mengenai dasar atau kriteria materialitis yang digunakan, guna memperkuat objektivitas penilaian. Meskipun demikian, secara umum jurnal ini telah memberikan kontribusi yang cukup baik dalam menggambarkan praktik penerapan PSAK 10 pada perusahaan terbuka. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi awal bagi penelitian selanjutnya dengan pendekatan metodologis yang lebih mendalam dan komprehensif. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih kepada Bu Gusmiarti dan teman-teman. Selamat malam.